monthly magazine Home itu IQ juga, Aku sama belum nonton tuh, Nevertheless, Mas. Netflix. Nevertheless itu. Si Heeh. eh, iya, si Netflix paling yang ongoing itu lagi Nevertheless. Ah, Baru oke. 2 episode ya? Ya, ah, Nah, buat yang kalau teh, mau tersongkang-songkang. wow, song ya katanya ya. Sungkang! Tetap sih. Kalau misalnya, kalau Teh Ocha apa Teh yang lagi ditonton sekarang? Udah lagi nggak banyak nonton ini sih kehabisan. Kemarin selesai main kan. Terus udah Hmm. gitu Doom at Your Service juga baru selesai. Kayaknya pengen ngulang agak-agak maksudnya em, yang sebelum-sebelumnya aja kali gue pengen nonton live tuh belum nonton sampai selesai. Sukanya kayak apa sih genrenya? Kalau ditanya lagi nonton apa, kayaknya aku lagi baru selesai-selesai. Wow, berarti udah selesai semua ya, kebanyakan ya? Lumayan. Kalian sukanya apa sih genrenya? Eh, kalau aku tuh tergantung. Aku lagi sebenarnya kemarin aku lagi nonton ini Move to Heaven dan aku suka banget. Bagus banget sih. Kan gila. Oh Itu iya iya sih iya iya. Move to Nangis Heaven. nggak? Nangis nggak, sedih Nay? setiap setiap kayaknya apa ya kayak setiap episodenya pasti nangis sih. Iya, Mei nonton nggak Mei? Move to Heaven. Apa? Move to Move Heaven. to Heaven. Hmm. Udah di review juga. Cie. Cia, wow, 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 wow. Wow, keren. Wow. Tapi gue tuh sebenarnya gue penasaran ya kayak sebenarnya tuh apa sih yang bikin si drakor ini menurut kalian bertiga ya? Yang bikin si drakor ini tuh kayak adiktif banget gitu. Maksudnya kita tahu secara cerita kan kebanyakan more or less kita bisa menebak Sama ya. gitu ya. Dan tapi kita tuh selalu pengen apa ya pengen selalu nagih pengen lagi padahal kita juga kadang suka sebel sama cerita kayak kenapa sih kayak gini tapi gue penasaran gitu dan pengen terus-terusan nonton. Nah menurut kalian tuh apa sih yang bikin dia secara formula ya yang bikin kayak orang tuh pengen nonton mulu? Mungkin Dini mungkin bisa menceritakan sedikit. Apa ya, maksudnya gue juga sejujurnya sebagai penonton nggak ngerti juga sih gitu. Cuma maksudnya ini kan formula yang sebenarnya kalau kita udah ngelihat berkali-kali terjadi ya. Maksudnya kalau dulu mungkin ada Jepang, terus ada telenovela, terus ada Telenovela Sarhil. iya ada sebenarnya kan mirip, maksudnya secara formula mirip-mirip, tapi mungkin juga ada hubungannya sama tren juga ya. Maksudnya walaupun ceritanya formulanya menarik atau gimana dan ini, tapi kita juga cenderung nyari sesuatu yang juga lagi tren. Tapi kalau buat gue yang gue penasaran sebenarnya menurut gue banyak juga yang gue amazed itu adalah gimana dia bikin endurance kita nonton tuh luar biasa sih. Karena kan panjang banget ya sebenarnya seriesnya. 1,5 jam gitu loh. Itu kayak a lot of time kita harus nonton. Dan kadang-kadang juga sebenarnya cara dia deliver juga nggak secepat itu gitu. Kadang-kadang lambat, tapi dia somehow Lambat benar, ngerti. bisa bikin kita punya endurance, penontonnya tuh bisa punya endurance yang cukup gitu buat menonton itu gue amazed banget sih gimana mereka membuat itu ya gitu. Dan kalau dari Teh Ocha apa sih yang bikin Teteh kayak pengen nonton mulu gitu? Aku tuh sempet keranjingan bener-bener yang nggak bisa lepas. Jadi cuman kayak mau naik panggung masih di belakang dengan wifi bawah sendiri gitu. Bener-bener kayak Rosa baru manjat-manjat baru gue naik udah langsung kayak Gokil. parah banget. Baru pas dipanggil MC. Jadi aku kan di make upin sama makeup artist kan, rambut juga sama mereka. Jadi yang ya pokoknya kayak make up aja udah nggak tahu, terserah deh lu mau make upin gue apa, rambut gue apa. Habis itu baru disuruh aja cepetan ganti baju gitu. Ya udah ganti baju, aku pause sebentar, habis selesai minum gitu aja. Tapi sembari nonton, jalan ke arah panggung sembari nonton, di backstage gue masih nonton.
Baru pas MC bilang Rosa, udah. Gokil. Ada lagi nyanyi Nun Burina. Kalian harus lihat please apa namanya lagu aku yang diparodiin sama Super Junior itu sumpah lucu banget. Udah Oke, nonton belum? Ada. Yang Jadi sama Donge, aku kan sama Donge kan. Jadi waktu itu bikin video klip sama Donge. Terus judulnya The Heart You Hurt. Tiba-tiba kemarin Ryo Wook, Shindong sama Eunhyuk itu bikin parodinya. Kebayang nggak Ryo Wook itu Super Junior, mereka Super Junior, terus dia gitu si Ryo Wook jadi aku, Shindong jadi Dion Wiyoko, Eunhyuk jadi Donghae. Dia kayak, ini orang gila semuanya parah. Kayaknya temen aku kayak mau di belahan bumi manapun emang gestrek sih. Confirm. Tapi penasaran deh, yang drakor apa sih waktu itu? Yang waktu gue nonton, yang gue Lagi nonton manggung dulu. sampai nonton terus. Wah, hampir semua drakor, hampir semua nih ya. Gue pertama kali nonton itu film drakor judulnya Oh My Ghost. Pernah nonton nggak kalian? Aku Nah, belum. jadi belum ya. Oke, Ah, Oh My Ghost ini tuh Park Bo Young ceritanya Pak Boyong, iya benar. Jadi si Oh My Ghost ini ceritanya satu cewek suka sama chef. Nah, cewek ini tuh gampang kesurupan. Jadi cewek ini tuh gampang kesurupan. Terus ada hantu perawan. Lo ngerti gak sih? Ada hantu perawan yang dia tuh pengen kawin. Tapi belum kawin dia udah mati. Terus kerjaannya masuklah dia itu ke badan-badan manusia. Nah, terus udah gitu masuk ke badan manusia tapi selalu end up-nya di si cewek ini, di si Pak Boyong ini nih. Pak Boyong deh kayaknya ya. Pak Boyong bukan sih? Pak Boyong Anil. Nah, terus kayak gitu si si cewek ini tuh kerja di sebuah restoran. Yang main itu jadi chefnya tuh Jo Jung Suk ya. Jo Jung Suk. Aku tuh cinta banget sama Jo Jung Suk sampai aku ke Korea gara-gara pengen ketemu Jo Jung Suk sama Kim Soo Hyun. Gila, cinta banget kalau pengen ketemu Jo Jung Suk sama Kim Soo Hyun. Terbanglah aku ke Korea. Itu cerita aku perkoreaan itu awalnya itu 2017 kali. Dari situ berlanjut terus ya. Lucu banget. Apa? Kalau Mei apa Mei? Apa tuh? Yang apa? Ya, favorite-nya. Apa yang ngebuat lo tuh jadi kayak tepuk gitu? Iya, jadi sebenarnya sih masalah Formula apa sih yang menurut lo tuh jadi kayak gue tuh kayak makan ibarat drakor tuh menurut gue ya ibarat makan tuh MSG, ecin. Bener. Mau terus. Enak. Iya, kalau menurut gue tuh ya yang nggak bisa gue dapetin dari yang lain itu adalah paket komplit. Kalau drakor itu menurut gue paket komplit. Jadi dari directing, dari penulisan gitu, dari cerita, actingnya tuh bener-bener yang kayak natural nggak acting. Ya? Iya, actingnya tuh nggak acting. Malah jarang banget ngeliat drakor yang acting gitu loh, jarang banget. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya langsung gue skip, gue nggak mau nonton karena menurut gue itu bukan esensi dari drakor. Kalau yang udah kelihatan acting gitu kayak apaan sih ini acting banget gitu kan. Tapi karena mereka itu bener-bener kayak lagi apa ya? Sehari-hari aja gitu ya. Sehari-hari, bener. Apalagi kalau yang udah nonton My Mister gitu. Oh My Mister, bagus. Mereka kan yang si grup Ajusinya itu kan dengan si saudara-saudaranya itu dan grupnya itu bener-bener kayak lagi ngeliat mereka tuh in real life gitu. Maksudnya kalau dibilang kayak mereka beneran saudaraan loh atau mereka tuh beneran kakak adik loh gitu, gue akan dengan gampang percaya itu gitu. Tapi kan itu tuh melalui proses yang panjang gitu, dari directing pastinya gitu kan, dan dari penulisan dan dari aktor-aktornya sendiri itu yang memang mereka tuh belajar banget kan, jadi kayak kita ngelihat satu aktor di satu drama, terus dia pindah ke drama lain, dia tuh benar-benar bisa memerankan peran yang benar-benar beda tapi tetap
bagus gitu. Nah itu tuh yang menurut gue susah dicari gitu. Dan satu lagi kalau drakor tuh yang gue suka adalah karena kita udah terlalu lama ya nonton series Hollywood gitu ya, Barat, kayak selalu ada apa ya, kayak dihubungkan dengan sesuatu yang seksual gitu. Enaknya drakor itu buat gue adalah itu tuh dikit banget, minim banget gitu. Dan buat gue itu yang kayak oh my god, akhirnya gitu finally nggak usah harus ngelihat banyak adegan-adegan yang kayak gitu. Jadi enak gitu nontonnya tuh, nggak harus yang kayak tiba-tiba jadi geli sendiri atau jadi apa gitu. Jadi itu sih menurut gue drakor tuh yang bisa bikin kita jadi betah nonton tuh paket lengkap aja. Memang dari berbagai lini tuh mereka bagus gitu. Jadi enak banget, enak banget. Ini sih gue setuju banget sih itu soal acting. Mungkin gue bisa share juga sedikit. Gue berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu apa? Apa tuh? Ya, nge-lag ya? Nge-lag dikit. Ya, Din. Ya, pas banget. 3 tahun yang lalu. Oh, udah. Yes. Dini. Udah. Dini, kita penasaran banget pengen denger. Din. Ya, udah. Ya. Udah. Oke. Ya. 3 tahun yang lalu tuh gue sempat ngejuri buat Busan International Film Festival kan. Tapi film pendek. Jadi gue ngejuri 2 sesi tuh, benar-benar film Korea semuanya sama yang internasional gitu. Tapi film pendek yang emang buat ya beginner lah ya kan. Filmmaker beginner. Nah itu tuh gue ngelihat beda yang besar banget gitu. Dan pada waktu itu kan jurinya yang internasional 2 orang, yang orang Korea 1 orang. Terus yang orang Korea tuh begitu selesai nanya gitu kan ke gue, menurut lo kan udah nonton nih semua film-film Korea gitu, dan film-film yang dibuat sama anak-anak muda Korea sama terus film yang internasional, menurut lo apa ya gitu. Nah gue tuh emang juga ngelihat hal yang beda banget sih emang di acting sih, maksudnya bahkan untuk film-film pendek, filmmaker yang baru mulai pun mereka tuh akses ke aktor yang jago, maksudnya dengan acting yang udah jadi tuh emang besar banget gitu. Hampir semuanya tuh actingnya nggak ada yang acting, walaupun itu cuma film sekolah gitu mungkin, atau film apa yang kita tahu keterbatasannya kayak apa gitu. Tapi actingnya keren banget gitu, semuanya bisa yang range-nya tinggi, bisa yang dari marah tiba-tiba realis, dari sedih tiba-tiba apa gitu tuh sangat flawless gitu, range-nya besar banget. Jadi gue bilang ke dia bahwa itu salah satu the biggest thing in the industry itu actingnya memang gitu, salah satunya, karena emang buat kualitas aktornya berarti ya. Kualitas aktornya luar biasa sih, bahkan untuk filmmaker baru pun mereka bisa mengolah aktor-aktor kayak gitu juga emang oke sih. Wow. Aku juga suka amazed sama ini sih, sama make up-nya mereka. Jadi maksudnya bukan cowok ya, yang cewek. Kayaknya mereka nggak harus pakai bulu mata palsu setiap saat gitu. Bener-bener kayak natural aja gitu. Kalau misalnya perlunya cuma segitu ya segitu, nggak yang gila. Kalau di kita kan orang udah pingsan aja pakai bulu mata gitu kan, kayak gila banget, itu nggak make sense kalau lagi tidur. Mending kalau misalnya bulu matanya emang ditanam sih masih masuk akal ya, banyak gitu dalam keseharian ini. Tapi kalau bulu mata palsu yang tebal banget, yang lo harus pasang pakai lem dulu, itu kan nggak masuk akal gitu kan. Nah di Hollywood sendiri juga kan pada udah nggak pakai make up udah lama banget juga. Maksudnya kayak make up ya seperlunya aja gitu. Kalau yang nggak perlu ya enggak. Nah kayak si di drakor ini tuh bener-bener kayak natural aja gitu. Terus gue suka banget kalau misalnya orang kaya, mereka bener-bener pada pakai baju mereknya, tasnya, merek bajunya, tasnya, furniture-nya, apa segala macam tuh kayak masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya yang orang yang yang bukan yang orang kaya, yang orang biasa-biasa, misalnya kayak di Reply deh, di drakor Reply gitu, yang emang di daerah gitu. Tapi nah mereka tuh ya udah kayak gitu aja, benar-benar natural gitu, nggak ada yang tiba-tiba nggak sengaja. Kayaknya waktu itu Besuzi main apa ya? Startup ya,
dia pegang tas apa Dior atau apa gitu. Nah itu sih ke Hmm. agak-agak awal. Iya, iya, iya. itu gitu kan Iya, iya, Agak iya. nggak nggak pas bisa tuh beli ya. itu gitu. Hmm. Belum. Hmm. Iya, 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 iya. Sama culturally relate banget juga nggak sih? Maksudnya pada Iya, ngerasa itu nggak sih kayak secara culture tuh somehow relate banget Iya. ya gitu. iya. Kita tuh nyaman-nyaman aja ya ngelihat orang swearing gitu atau misalnya gepuk kepala gitu. Jangan yang kayak kalau buat western mungkin agak gitu. Gila noyor kepala gitu. Tapi kalau Iya. buat kita tuh somehow Buat Asia biasa aja ya. Iya. Iya, bener. Dan jokesnya juga kalau menurut gue jokes mereka juga recehnya tuh sama kita gitu. Jadi Iya, kita bener. some reason ngerasa relate sama jokes-jokes yang mereka. Bahkan di reply aja kalau nonton, kalau misalnya lu udah nonton reply belum di udah gue paling suka reply ya kalau buat pribadi. kalau gue suka banget reply, dan maksudnya kita ngelihat kehidupannya mereka, keseharian mereka di tahun 80-an aja kita masih ngerasa relate gitu loh, dengan main sama tetangga, dipanggil sama emak, suruh makan malam, Iya, udah malam. benar-benar. Oh, Cak, udah ngapain gitu. Suruh kirim-kirim makanan. Iya, iya, benar-benar. Iya, mungkin itu juga sih yang bikin kita jadi bisa lebih attach ya sama si drakor ini, karena ada banyak kesamaan gitu dari segi budaya juga. Misalnya kayak orang tua gitu. Misalnya kalau kita nonton serial barat atau film barat, kan open banget tuh, orang tua dan anak tuh kayak bisa ngobrol, bisa kadang kan mereka ngomong sama orang tuanya, you apa gitu kan. Misalnya nggak kalau di sini kan bener-bener masih ada kayak sama gitu, mirip kulturnya gitu kan. Kita kalau ke orang yang lebih tua harus lebih hormat, ke orang tua lebih hormat kayak gitu-gitu, dan ke misalnya kayak ke bos gitu kan, ke atasan atau apa. Jadi memang kultur yang ada sama serial barat mungkin ya, yang kayaknya agak jauh gitu secara budaya. Banget sih. Iya, dan juga menariknya ya menurut gue di drakor itu adalah terkadang banyak hal yang terlalu kebetulan di skripnya gitu ya, di ceritanya, kayak banyak banget hal yang kebetulan tetanggaan sama orang yang kita suka. Iya. Betul. Tapi suka. Kan nggak kayak nggak apa-apa lah gitu ya. Iya kayak ya udah deh nggak apa-apa deh gitu. Tanggal aduh Maksudnya kayak film My Love from the Star gitu kan, kayak tetangganya Kim Soo Hyun gitu. Aduh kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu. Dia lagi ceritain aja udah ini belajar. Iya, sendiri. Parah ya, itu sih gila. Suka ngayal-ngayal sendiri kan, kayak kenapa sih tetangga gue nggak kayak gitu? Karena kita bukan lagi di drakor. iya, bener banget. Dan juga entah kenapa kita tuh bisa kayak memaafkan semua logika-logika yang menurut kita secara logika cerita tuh nggak masuk akal gitu. Itu kalau misalnya kita yang bikin, apa kita nggak dicaci maki sama netizen? Asli. Tapi yang gue nggak ngerti itu kenapa gitu ya? Maksudnya kenapa kayak misalnya Goblin gitu, hidupnya manusia sama dua makhluk lain gitu kan, kayak. Tapi kalau di Indonesia nggak juga, ada Jin dan Jun, jangan dulu sama Jini oh Jini, baik-baik aja tuh netizen. Iya benar. Karena memang udah ada di apa benang merahnya gitu ya. Setupnya gitu dari awal kali kan. Karena udah tahu kayak ini fantasy gitu kayak kali ya. tiba-tiba kita gini mafia Itali gitu kan, kayak nggak mungkin Kayaknya terjadi gitu kali. Kayaknya terlalu cakep ya, manis banget gitu sebagai mafia Itali. Contohnya mungkin kayak yang paling simpel kayak Crash Landing on You gitu. Ibarat kata misalnya kita bikin Chelsea Islan lagi liburan di Raja Ampat, terus paragliding nyangkut di Timika, ketemu sama gitu misal. Tapi bagus juga tahu, naik kalau beneran gitu sih kita nonton juga sih kayaknya ya. Tapi itu pasti gue kayak rasa kita nggak semudah itu untuk memaafkan. Iya, kenapa ya? Kenapa why gitu? Tapi kalau kayak nyangkut di pohon tuh gimana? Coba nyangkut di pohon. Tapi di drakor itu
menurut gue bagus dan masa amazing adalah dia bisa membuat kita memaafkan hal-hal seperti itu gitu, dan kita enjoy aja sama ceritanya, kita nggak memperdulikan itu gitu. Ya dia berani sih sebenarnya, berani banget gitu untuk ya kayak misalnya banyak sih mereka menurut gue berani banget, sedangkan kadang-kadang di produksi kita tuh kita hati-hati banget gitu, kayak melakukan sesuatu tuh, menulis sesuatu tuh kayak hati-hati banget gitu. Kalau mereka kayaknya banyak banget eksperimennya juga gitu ya, kayak ini kan pro counternya juga sama si karakter itu gitu. Menurut gue mereka berani banget ya gitu. Benar-benar. Guys, mungkin guys, karena by the way kayaknya kita juga harus nyapa yang pada join deh. Ini dari tadi mereka pada ngebombardir dengan gue sukanya drama ini, dan kayaknya banyak orang bukan cuma dari Indonesia nih. Kalau gue baca, gue nggak ngerti bahasa Latinos ini. Halo, mungkin teman-teman yang lain bisa kayak bisa ngasih pertanyaan di sini seputar drakor atau apapun itu ke Dini atau ke Mira atau ke Ocha, bisa di Q&A ini, nanti kita bisa ada Q&A session dan bisa jawabin pertanyaan mereka kali ya. Terus kalau dari Meira, Mei, ya. Apa sih yang menurut lo kayak formula love story-nya drakor yang berbeda dari love story kebanyakan gitu? Mereka kan punya formula sama Hollywood deh ibaratnya, karena kan cara mereka bertutur ketika mereka membicarakan cinta kan beda banget ya sama tuturnya Hollywood gitu. Sedangkan kita kan dulu kiblatnya selalu ke sana ya. Ketika ada drakor tuh akhirnya kita melihat oh ternyata tuh ada perspektif lain gitu dari segi penceritaan itu gitu. Khususnya yang bertemakan romance. Nah, menurut lo apa tuh, Mei? Kalau menurut gue ya, dari yang gue tonton adalah benang merahnya itu leadnya, male leadnya itu kebanyakan pasti yang cool, nggak banyak emosi, nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu ya, jadi dengan tindakan gitu biasanya gitu. Dan ketika dia cool, pas dia misalnya nih gitu, paling banyak misalnya kayak lagi di pinggir jalan ada kubangan air, tiba-tiba mobil meluncur gitu ya, akan menabrak genangan air itu, dan tiba-tiba dia langsung memegang tangan si ceweknya dan diputer gitu kan, terus dia yang basah gitu, atau tiba-tiba suka ada motor, nggak tahu dari mana tuh motor, suka tiba-tiba ada aja gitu kan, lagi diem di mana gitu, suka ada motor, terus ya pokoknya diselamatin. Jadi intinya tuh kalau menurut gue, yang gue lihat ya, leadnya itu kebanyakan yang cool gitu kan, yang nggak banyak omong, nggak banyak nggak gombal-gombal gitu. Nah nanti ada second lead nih. Nah ini yang menarik banget karena di barat itu jarang ada second lead. Kalau yang sepengetahuan gue ya. Gitu, jarang banget gitu. Biasanya mereka tuh berdua aja gitu. Mungkin terus akan second ada lead-nya itu bisa menang ya di sini ya. Di drakor tuh second lead bisa menang gitu. Nah, mungkin kalaupun nggak menang di dalam cerita, tapi menang di penonton. Iya, di hati kita. Benar, itu menarik banget buat gue, karena gue tuh baru ngerasain pertama kali yang kayak second lead sama yang lead utamanya gitu di startup itu, yang bener-bener gue ngerasain banget gonjang ganjingnya, yang lu tim siapa sampai pada berantem gitu kan. Han Ji Pyong. Iya, sama. Kayaknya kita semua ya tim Han Ji Pyong. Lo tim apa? Apa tim siapa? Han Ji Pyong. Sumpah 4 orang ini semuanya Han Ji Pyong. Iya gitu. Jadi fenomena second lead itu gue baru menemukan banget gitu di drakor, dan menurut gue kok pinter banget ya orang-orang ini gitu, bikin second lead yang bisa bikin penonton tuh kayak gila, kok gue bisa nggak rooting for the lead gitu kan, kok
first lead gitu, kenapa gue rooting for the second lead gitu. Itu ada kayak pertentangan batin gitu yang menurut gue di romance barat itu jarang banget gue temuin gitu. Antara kok bisa atau kok jahat sih gitu juga. Nah itulah Karena kayaknya intentional. Maksudnya menurut gue kayaknya intentional. Karena dia benar-benar secara karakter tuh nggak full. Maksudnya kalau kita bikin karakter tuh sama sekali nggak full, nggak dikasih siapa-siapa, nggak dikasih cewek. Kayaknya intentional sih sebenarnya yang mereka lakukan ke kita itu jahat. Iya benar. Tapi kalau gue lebih suka ya first lead sama second lead itu di True Beauty. Menurut gue di True Beauty itu si second leadnya si Hwang In Yok, siapa sih namanya? Itu dia tuh karakternya agak lebih enak gitu untuk karena kan si Han Ji Pyong tuh di akhir-akhir apa ya, kita tuh kayak ngerasa kayak kenapa sih kok dia kayak gini, kan banyak pertanyaan kan, akhirnya banyak perdebatan dan jalan di kayak tempat. Iya. Udah berapa tahun? Berapa tahun? 5 tahun. Iya, 5 tahun ya. 5 tahun kok nggak ngapa-ngapain apa segala macam, jadi perdebatan gitu kan akhirnya kan. Itu Gitu sih. syndrome. Apa? Second lead syndrome. Second lead syndrome, bener. Ketika kayak rooting sama second leadnya. Iya. Tapi aku sih second lead syndrome buat aku ya cuman di situ sih. Yang mana lagi ya film yang aku lebih suka? Iya, Extraordinary You nonton nggak? Extraordinary You, anjir itu. Itu yang dia jadi ini ya, yang dia masuk ke dalam Iya. itu menarik banget. Itu dia menarik itu adalah bagian Fantasi, ternyata mereka itu adalah bagian dari komik. Jadi ada seorang perempuan yang opening scene-nya adalah dia menceritakan, menarasikan hidup dia kayak gue kalau gue tuh adalah the main lead of this life gitulah, kayak gue adalah hidup gue, semua orang cinta sama gue dan gue orang happy apalah sampai dia ternyata sadar kalau dia tuh ternyata cuma extras, cuma supporting. Dan jadi pada satu waktu dia baru sadar bahwa loh ternyata hidup gue itu ini bukan hidup ya, ternyata gue tuh cuman bagian dari sebuah komik gitu. Nah itu di sini ada nih langsung pada jawab nih, ini katanya Haru nih di komen ada yang jawab Haru, benar. Second lead-nya itu adalah Haru. Benar. Jago banget gitu. Yang menarik adalah dia bisa bikin twist itu kayak di episode pertama dan bikin gue jadi beneran ngehook gitu loh, kayak wow, gue nggak expect kalau ceritanya gue pikir tentang high school doang, ternyata tuh enggak. Itu itu dari webtoon bukan? Iya, dari webtoon. Iya, itulah enaknya drakor itu salah satunya adalah mereka tuh bisa bener-bener incorporate gitu antara webtoon sama live actionnya gitu ya. Jadi ketika orang udah baca webtoon dan kayak oh ya udah nggak oke dengan fantasy gitu loh. Kalau di kita kan masih agak susah ya nulis yang fantasy itu susah gitu buat kita gitu. Kayaknya mereka tuh udah terbiasa juga kali ya sama nonton webtoon kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak apa-apa lah gitu kalau ceritanya kayak gini gitu, nggak yang absurd banget sih apaan gitu kan. Jadi ya di film yang tadi tuh di drakor yang si Extraordinary You itu awalnya malahan kayaknya Haru itu first lead kayaknya. Jadi tapi munculnya belakangan. Jadi udah beberapa episode baru tuh first lead-nya keluar gitu. Jadi second lead-nya justru kayaknya si itu deh, Nai. Siapa namanya, Nai? Ya yang jadi pacarnya itu. Aneh dia itu lupa namanya. Jadi itu kayaknya ternyata second lead-nya dia, Harunya jangan-jangan first lead. Tapi di komik dua-duanya itu adalah ekstras. Gimana coba? Iya, maksudnya di dalam mereka berdua tuh cuma ekstras doang, dan sebenarnya inti ceritanya itu adalah gimana dia menggugat sama penulisnya, Pak, kenapa lo bikin hidup gue kayak gini gitu. Gue kasihan karena dia tuh sakit gitu kan, jadi dia punya penyakit gitu, dia nggak punya pilihan akan hidupnya, jadi dia menggugat takdirnya dia. Itu menarik banget. Kasih tahu nih Baekhyun katanya. Baekhyun. Tadi di komen juga ada yang bilang tuh reply juga lumayan itu perdebatan tim Taek sama tim siapa? Taek sama siapa?
Taek, Apa satunya? Taek sama siapa? Kok Jim? Lupa aku siapa namanya. Bukan Jim. Ya itulah. Maaf Siapa saya nggak yang hafal Yang nama. akhirnya kawinnya kan bukan sama yang kita pikir kan. Iya, akhirnya sama Iya, si sama Taek. Taek. Aku tim pilot. Jumpal, Aku tim Jumpal. pilot. Ah, Aku Jumpal. tim pilot. Iya, bener-bener. Gue tim Taek. Iya benar. Taek itu yang mana? Taek Taek. itu yang Taek itu Yang dia Park akhirnya Bogum. nikah sama Taek. Park Bogum. Oh, Taek Pak Bogum. Aku Taek. enggak aku bukan Pak Bogum. Aku lebih suka yang jadi satunya lagi tuh siapa? Si Si Jumpal. Jumpal. Hah, Ryu tapi itu. akhirnya dalam kenyataannya padahal mereka yang couple ya. Iya, sama Gila. Jumpal. Iya. Iya. Tapi setelah film itu kan, setelah drakor itu kan. Iya. Iya, iya. Mungkin aja benih-benih itu timbul ketika syuting. Tapi yang menurut gue yang menarik dari drakor kan gue sempat baca-baca juga ya. Jadi ternyata mereka itu kan kebanyakan ini ya, apa maksudnya stripping lah ibaratnya. Jadi kayak first episode, second episode udah keluar, terus tapi at the same time mereka juga masih syuting kan, in the middle of the shooting gitu. Dan kayak si Reply itu mereka tuh salah satunya juga para penulisnya juga mereka melihat pola penontonnya lebih cenderung kemana gitu. Sehingga di Reply 1988 mereka itu bikin kayak semacam poll penonton itu rooting si Doksun tuh sama siapa. Sampai begitu ternyata banyak yang rooting Doksun sama si Taek, akhirnya dirubah alurnya, maksudnya alurnya dibuat sesuai dengan harapan si penontonnya. Dan itu menurut gue menarik juga ya, maksudnya di kita kan nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya syuting Tapi kayaknya series stripping kayak gitu juga deh. Maksudnya Iya, masih iya, sambil Ikatan nulis, cinta, sambil sinetron. ikatan cinta maksudnya. Etron ya ikatan cinta gitu ya. Iya. Kan sambil nulis. Gue mikirnya Skripnya series, baru datang. Iya, bener. series OTT gitu. Tergantung rating. Kita syuting nih hari ini, tunggu ya, sorean aja syutingnya soalnya skripnya belum datang gitu ya. Iya. Sih sebenarnya bisa ya sinetron kayak gitu ya. Cuman Iya, sinetron, benar. Kalau mungkin series yang kayak OTT gitu sih enggak sih ya. Kalau sinetron sih mungkin. Cuma mungkin Karena kan panjang kan. Cuma mungkin bener, kalau di kita based on-nya rating kan, which is kalau rating kan kita nggak tahu what actually the audience want, cuman paling tinggi apa pertama, apa kedua, apa nomor 3 gitu kan. Iya. Tapi kalau Iya, ini nggak kan tahu. bener kayak ibaratnya mereka ngekonstruk apa yang audiensnya tuh pengen gitu. Maksudnya kayak jadi gue sempat baca gitu kalau si Reply 1988 tuh awal mulanya skrip di awalnya tuh si Jungkook sebenarnya ketika dia jadi pilot, pesawatnya tuh jatuh, terus dia meninggal. Nggak diceritain ya akhirnya ya. Tapi karena semuanya routing si Doksun sama si Taek dan kayaknya itu akan bikin penonton ngamuk karena orang juga banyak yang suka sama si Jungpal juga, akhirnya dirubah cerita story-nya di ending gitu. Padahal makanya kalau misalnya masih ada kayak, tapi ada beberapa poin yang masih disimpan sama scriptwriter ya, makanya kayak pas yang si Jungpal mau berangkat tuh ada scene dimana ibunya tuh kayak sedih gitu, nangis pas dia mau berangkat karena khawatir. Itu sebenarnya kayak premonition ibunya, insting seorang ibu gitu. Oh my god. Tapi sedih, dirubah gitu. Dan itu menurut gue menarik juga, kayak lo nge-tailor sesuai dengan audiensnya, ngikutin audiensnya yang kepengennya gitu. Itu iya, tapi memang di audiens sana tuh peranannya besar banget ya. Kayak mereka bisa benar-benar bikin series sampai nggak jadi tayang, atau pemeran bisa diganti halfway pas lagi syuting gitu. Terakhir kan. aku nonton itu, yang yang pemerannya diganti. Iya, yang apa karena ya, kasus bullying ya. Exactly. Apa ya, Fus yang diganti filmnya? Siapa sih namanya? Pemerannya Lupa. diganti apa ya? Fus. Yang apa? Ini siapa sih namanya? Moonrise apa? River where the moon rises. Iya. Itu ya. Itu aku awkward banget sih nontonnya, kayak aneh banget.
Iya, yang Tapi gitu kasihan aku tuh nggak terlalu kru. suka lagi Iya, sama yang yang kasihan tuh gantiinnya. krunya kan, maksudnya kayak udah selesai kalau nggak salah, udah selesai syuting gitu, terus akhirnya diulang lagi dengan pemeran yang berbeda ya, karena ya Jisoo, bener Jisoo Kayaknya dia nggak dia ngulang deh. Dia nerusin doang belum, kayaknya. memang belum beres ya, memang belum beres ya. Belum. Jadi seingat aku tuh baru episode 6 gitu kayaknya. Terus tiba-tiba diganti, udah diganti bener-bener kayak film tersanjung aja gitu. Iya. Yang orangnya emang diganti, tapi namanya sama. Yang ngegantinya Gue itu yang di Mr. Queen. Lu nonton Mr. Queen gak, Nay? Nonton. Nah, iya yang tapi tinggi di situ itu kan. aku gak suka Iya. penggantinya. Iya sih, emang kayak kalau di Korea tuh penonton tuh udah kayak raja ya, maksudnya kayak mereka tuh bener-bener takut banget sama banget. apa yang diomongin sama netizen lah gitu ibaratnya. Kalau di kita kan sebenarnya nggak segitunya ya, kalau di kita gitu kita masih punya say terhadap apa ya, narasi yang pengen kita sampaikan gitu. Tapi kalau di sana tuh bener-bener mereka nge-tailor sesuai dengan apa yang keinginan si penontonnya ini gitu. Itu juga salah satu yang menarik, dan yang gue suka dari drakor itu adalah gimana mereka tuh bisa menyentuh hal little things dalam hidup yang jadi mengharukan dan bikin apa dramatis gitu loh. Kayak contohnya little things yang di reply ketika si Doksun ulang tahun, terus dia rebutan kue ulang tahun karena dia selalu bareng sama kakaknya. Terus dia tak kok cuman kado kuenya cuma satu sih, kan gue juga mau dong gitu. Maksudnya hal-hal seperti itu tuh bisa mereka bikin di tailor sedemikian rupa sehingga kita tuh juga ke bawah dan terharu gitu. Dan semua rata-rata drakor yang yang gue nonton tuh dramanya tuh kental banget gitu, bener-bener bisa bikin kita tuh baper banget sampai nangis gitu, ibaratnya kayak di Hospital Playlist gitu. Hospital Playlist 2 nih sekarang lagi ongoing juga ya? Misalnya itu sama di apa tuh Move to Heaven gitu, itu kan yang diangkat kan memang kisah-kisah keseharian yang dilihat oleh mereka. Itu jadi sesuatu yang extraordinary lah ya buat kita yang nontonnya gitu. Padahal sebenarnya itu hal-hal kenapa Noah? Dan balik lagi kayak agak relate sih, maksudnya apa yang di value sama mereka emang sesuatu yang juga di value kayaknya sama kita juga gitu sebagai orang-orang Asia juga, ya nggak sih? Bener. Ngomongin family, ngomongin hal-hal yang kecil, humanity gitu-gitu kan sebenarnya. Bahkan mereka suka mengaduk-ngaduk perasaan kita ya, kayak The World of Married Couple itu anjrit. Capek banget hati gue. Aduh, itu Tuhan. Aduh. Iya gak sih? Itu gila sih. Nun Murina tuh gara-gara itu tuh gue. Gila. Dan gue tuh kalau gue ya baru kenal sama yang namanya drama slice of life itu ketika gue nonton drakor gitu. Gue yang kayak, oh ini namanya slice of life gitu, yang nggak ada konflik yang besar. Maksudnya karena gue udah kebiasaan kalau nulis tuh kan udah tahu kan, misalnya ini konfliknya apa nih, konflik besarnya apa, nanti penyelesaiannya apa gitu. Nah, jadi nanti udah tahu nih naik turunnya gitu kan sepanjang. Kalaupun 16 episode pasti udah tahu naik turunnya di mana gitu. Nah, ketika slice of life ini yang kayak apa sih gitu, kayak reply gitu. Karena gue tuh reply pertama kali gue bilang maaf ya, gue nggak cocok. Terus gue, netizen langsung pada kayak, Kamera serius lo nggak suka reply 88 gitu kan. Gila lo, itu paling bagus segala macam. Udah, iya ya maaf ya, gue nggak cocok. Gue nggak bilang itu jelek atau gue nggak suka. Gue bilang gue nggak cocok gitu, karena itu slice of life gitu kan. Jadi akhirnya pas gue coba lagi, dan akhirnya baru, karena mindsetnya pas lagi nyoba yang kedua kali itu adalah, ini tidak ada konflik besar ya gitu. Jangan berharap konflik besar ya gitu. Jadi malah bisa pas gue nonton kedua kali dengan punya mindset kayak gitu, malah bisa dan suka gitu akhirnya. Karena ya itu mindset kita untuk pas pertama kali nonton tuh juga ternyata ngaruh gitu ya. Iya. Bener-bener. Aku juga pas
karena kebiasaan dimanja sama cerita-ceritanya drakor, pas nonton Reply kayaknya episode 6 aja aku masih belum suka. Kayak ini mau ngapain sih gitu, kayak Iya. nyari-nyari ini mau kemana ya, ini mau ngapain ya gitu buat gue. Dan dia tuh 1,5 jam kan satu Iya, betul. episodenya kan. Hmm. Iya, lama banget. Dan yang kayak gitu memang nggak boleh nonton itu, maksudnya kalau nonton Reply ya especially ya, nggak boleh yang kayak nonton terus serius gitu loh, kayak nontonnya tuh yang have fun aja gitu, nontonnya santai gitu, lagi mau nontonin tetangga gitu, kayak lagi nontonin Iya, tetangga iya, lagi iya, pada iya. ngapain gitu. Iya, Dan iya, iya. Terus udah gitu yang sama paling sebel karena gue kan lahirnya emang 90-an, 88 itu mungkin aku masih umur berapa, 10 tahun, 9 tahun gitu-gitu kan. Dan aku tuh tinggal di sebuah kota kecil di Sumedang gitu. Jadi emang beneran kayak ini kayak teman-teman main zaman dulu gitu. Terus rumah aku tuh di sebelah rumah aku tuh ada gang. Jadi aku tuh rumahnya di paling depan gitu. Jadi nanti kalau sore-sore ketemu sama anak-anak tetangga lainnya tuh ya main-main gitu. Jadi Iya, benar-benar relate, Relate ya, relate banget. relate banget. Dan kan sebenarnya kayak mungkin biasanya setiap filmmaker itu kan dia punya sesuatu yang pengen mereka, kayak entah itu concern terhadap sosial atau tentang kehidupan atau apapun itu gitu. Dan yang gue suka adalah gimana mereka mengemas concernnya mereka terhadap kehidupan sosial mereka itu, dan ngebuatnya tuh sesattel mungkin gitu. Karena yang gue tahu kan ketika di Korea itu mereka tuh nggak gitu terlalu, orangnya cukup individualis ya. Mereka tuh sebenarnya nggak se warm itulah gitu, nggak kayak orang Indonesia gitu. Sehingga hal-hal yang mereka angkat ke kehidupan sehari-hari, terus family issues-nya itu memang concern-concern yang mereka anggap tuh cukup menarik untuk diangkat, untuk memberikan awareness juga gitu, bahwa kehidupan sosial keseharian itu penting gitu, sehingga selalu diangkat tuh problemnya tuh seperti itu gitu. Jadi menurut gue itu cukup menarik cara mereka mengemas hal-hal yang buat mereka itu cukup seksi untuk dibahas, tapi juga subtlety-nya juga ada gitu di situ gitu. Kayak makanya mungkin itu menjadi salah satu hal yang menarik ya kalau di drakor, apalagi kayak misalnya si Move to Heaven gitu. Gue waktu itu pernah ngobrol sama temen gue yang di Korea, dan mereka bilang tuh sebenarnya di Korea tuh orang-orang itu cuek banget sebenarnya gitu. Mereka tuh cukup individualis, dan bahkan kayak ulang tahun atau apapun itu bukan sesuatu yang big deal gitu. Sehingga anak-anak mudanya itu karena mereka terlalu ambisius dan terlalu terpacu oleh edukasi, harus nomor satu segala kerjaan. Kayak hierarki gitu, selalu mikirin itu. Jadi hal-hal little things in life-nya itu tuh nggak kesentuh sama mereka. Sedangkan kayaknya kalau orang itu kan justru kita sangat amat sangat amat bersosialisasi banget orangnya, bahkan kayak masalah satu masalah semuanya gitu. Jadi memang pas sejak nonton drakor nih yang gue rasain, gila ya, materialistik banget ya orang-orang dan bener-bener judge the book by its cover tuh banget gitu. Yang kayak kalau lo cantik atau cakep gitu, itu pasti selalu ada tuh yang kayak kalau di drama yang sekolahan gitu, selalu ada slow mo, mereka jalan diliatin sama teman-temannya, dan itu siapa gitu. Dan itu kayaknya memang ada banyak banget gitu drama yang kayak gitu, yang portray seperti itu gitu ya, nggak hanya di sekolah tapi di ya dimanapun lah gitu. Kalau ada yang satu yang bener-bener kayak mentereng sendiri gitu, itu pasti akan langsung sama gitu, slow mo, terus ada kibas ini, terus gitu langsung kayak gitu. Memang bener-bener mereka tuh segitunya, tapi mereka tidak malu untuk mengakui itu gitu loh. Kalau mereka memang judge the book by its cover gitu. Jadi ya udah gitu kan. Adanya gitu ya. Iya, jadi memang ya kalau mereka yang lo bilang tadi yang terlalu sibuk ngejar
ya pendidikan lah, terus kayak kerjaan apa segala macem, ya mungkin ya memang itu yang akan relate sama orang-orang yang nonton di sana gitu, karena itu yang terjadi in real life gitu kali ya. Iya. Lu kan lu kan udah jadi juri ya di Busan. Lu udah nonton berapa puluh film dan juga lu juga sering banget jadi juri apalagi di Indonesia gitu. Buat film-film juga gitu. Kalau lo lihat apa sih yang bedain bertutur orang Korea orang Indonesia? Kalau dari yang lo ada kayak apa little things yang lo lihat gitu, kira-kira apa sih yang ngebedain? Yang menurut gue yang perlu diapresiasi sih kalau dari film-film Korea gitu, mungkin ada sedikit miripnya juga sama film Iran ya, bahwa peristiwa mereka tuh kuat-kuat banget gitu. Maksudnya gimana mereka develop peristiwa gitu, misalnya mereka butuh memberitahukan apa dengan peristiwa apa tuh selalu kuat, dan kita selalu diikutin dari peristiwa ke peristiwa. Sedangkan mungkin kalau dari kita kan, kalau mungkin karena kulturnya beda juga ya, sedikit juga, karena kalau kita kan kebanyakan verbal ya, kita butuh sesuatu harus base-nya dialog gitu, bukan peristiwanya gitu. Sedangkan yang kuat juga dari penulisan mereka sih sebenarnya peristiwanya. Sama kayaknya kalau gue lihat yang bikin juga kita addicted untuk nonton tuh, menurut gue gimana mau temanya apapun, mereka tuh strong banget sih emang di romance story-nya gitu. Maksudnya kalau ini barat kan, kalau series barat kan nggak semuanya romance story-nya tuh kita tahu lah formulanya, misalnya kayak All the Boys, As Love Before. Ya itu kan maksudnya itu udah formula romance stories yang udah kita lihat berkali-kali gitu, dan selalu diulang aja gitu. Ya ada gimmicknya gitu yang beda, tapi sebenarnya mirip-mirip banget gitu. Kalau yang lain emang ya lain, misalnya ngomongin crime series atau investigasi atau misalnya detektif atau horror dan lain-lain, ya pure horror, pure detektif, pure investigasi gitu. Nah kalau ini tuh mau investigasi juga ujungnya romance kayaknya gitu. Mau ceritanya mafia juga ujungnya tetap romance gitu. Maksudnya bahwa mereka selalu punya unsur itu yang jadi kita juga nggak ngerasa kayaknya nonton apa aja tuh pasti kita masuk aja gitu. Karena pasti ada romance-nya juga kan gitu. Ya nggak sih? Maksudnya mau apapun yang diolah tetap ada romance yang bikin kita ngehook di situ juga gitu. Dan yang kalau boleh nambahin yang tadi gue bilang itu, romance-nya tuh tidak melulu ke arah seksual gitu. Itu yang bener-bener kalau buat gue kayak oh my god, enak banget nih. Gemes gitu ya. Ya, malahan jadi gemes ya. Iya bener ya, kayak kise. mau kise aja lama banget gitu ya. Berapa episode baru kise gitu kan, tapi seru karena yang terlalu diumbar-umbar, yang terlalu buka-bukaan atau yang terlalu cepet gitu ya, kayak kalau barat tuh kayak cepet gitu, mau dari A ke Z-nya tuh cepet gitu ya. Kalau ini tuh kayak lama, harus kemana dulu, tapi itu yang justru bikin kita kayak gregetan. Tapi itu mungkin karena Asianya tuh benar-benar masih dijaga ya. Iya, kita tuh emang, maksudnya kita juga emang masyarakatnya kan yang nggak konfrontatif kan, kita tuh bukan yang secepat itu bisa menyatakan yang kita rasakan, kita nggak secepat itu bisa harus langsung berhubungan sama orang gitu, atau sama orang yang kita suka. Jadi proses itu kan yang menarik sebenarnya buat kita itu, proses menuju bisa menyatakan atau menuju bisa bilang sesuatu gitu. Nah itu yang sebenarnya kekuatannya juga sih drama Korea, sehingga kita relate banget gitu, nggak yang semuanya bisa diucapin gitu. Bener banget sih. Itu sih yang bikin kita jadinya rutin buat relationship mereka ya gitu, karena kita tuh udah emotionally invest di setiap episodenya melihat perkembangan relationshipnya mereka. Tapi kan kadang kayak udah mau naik lagi, jadi kita kayak ayo dong guys jadian please gitu. Kita yang gemes gitu. Sama ya. Kayak Vincenzo kan, kayak Vincenzo yang pas lagi di mobil yang ternyata si Vincenzo-nya mau apa?
mau bukain pintu atau apa? Iya, jendela Iya. ke pintu ya. Dia Gitu, deg-degan terus yang padahal kayak, nggak ngapa-ngapain, cuman cross doang. kitanya gemes. Iya. Itu sih hal-hal itu yang bikin mereka tuh ngerti banget ngetis penonton menurut gue. Kayak ngetis itu yang bikin kita jadi kayak aduh gitu kayak nggak jadi lagi. Itu yang nggak punya Hollywood nggak punya ya menurut gue kalau di Hollywood tuh Karena terlalu cepet, terlalu kayak gampang, terlalu gampang mungkin ya. bener. Dan mungkin sebenarnya secara kultur juga nggak mungkin ya kayak orang Hollywood kayak gitu, maksudnya orang Barat kayak gitu tuh nggak malah nggak make sense dan nggak masuk gitu ke kultur mereka gitu. Iya, Emang- contohnya untuk mereka bisa bikin yang emang aduh pengen jadian aja susah itu Bridgerton, which is yang itu settingnya tahun berapa gitu baru bisa bikin yang emang pasangan yang susah banget untuk bareng gitu. Jadi konteksnya harus lampau banget untuk bisa bikin situasi Yang cinta gemes-gemes, iya. Bener. Iya. Bener. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Coba dong kasih rekomendasi drama Korea apapun itu yang udah ditonton dari Mei, terus Ocha, terus Dini. Aduh, gua apa ya? Genrenya apa nih? Oke, dua. Iya, genrenya apa, Nay? Genrenya apa? Apa aja yang menurut kalian tuh ini oke banget gitu. Kalau gue sih yang my top 5 ya, nomor satunya tuh Goblin. Tapi gue baru bisa nonton Goblin setelah gue nonton banyak drama Korea dulu, baru gue bisa bener-bener menyerap gitu. Oh, ini fantasy, ini kayak gini ceritanya dan segala macem. Tapi menurut gue dia paket lengkap banget si Goblin ini. Dari aktornya, dari penulisannya, dari produksinya. Oh my god, bagus banget ya, pokoknya kayak gitu. Itu Goblin yang pertama. Kalau mau yang agak slice of life tapi agak dark dikit, itu My Mister juga bagus banget, tapi agak pelan pace-nya. Jadi buat yang belum terbiasa nonton drakor dengan pace yang pelan, My Mister mungkin akan rasanya kayak oh my god, capek banget sih ini gitu. Tapi itu bagus banget sih, bagus banget. Itu yang pemainnya yang flawless banget menurut gue, bener-bener semuanya bagus banget, keren. My Mister sama Goblin gitu. Oke. Kalau Ocha apa, Ca? Gue Dua. bingung, gue sumpah gue tuh Libra dan gue nggak bisa milih. Parah banget. Sumpah kebanyakan dari tadi gue kayak mikir apa ya. Tapi yang pasti gue pasti akan memilih film-filmnya drakor-drakornya Kim Soo Hyun. Karena pertama dia laki gue kan. Jadi gue harus pasti support dia kan, soulmate. Terus banget itu. Terus beralih dari semua ya drakornya Kim Soo Hyun tuh bagus-bagus loh. My Love from the Star. Terus The Moon Embracing the Sun. Terus Psychojiman Kencana, terus apa lagi, pokoknya itu bagus-bagus. Jadi itu boleh banget direkomendasikan. Yang kedua tuh drakor-drakor yang dibintangin sama Gong Yoo tadi, kayak Goblin, Big, itu bagus. Film-filmnya juga bagus. Itu Coffee Prince ya. Coffee Prince ada masih culun banget. Iya, lucu culun banget. Masih muda banget. Terus apa lagi ya, pokoknya kalau gue apa ya favorit gue tuh, sumpah gue nggak tahu, gue semuanya sumpah stres. Gemas. Ampun, gue nggak tahu, sumpah deh. Apa ya, kalau hantu-hantuan gue suka ini. Master Sun, nonton gak Master Sun? Enggak. Harus nonton Master Sun tuh bagus banget. Itu yang mainnya gue lupa siapa ya. Kok lupa sih namanya siapa? Aduh, siapa yang cowoknya? Fos. Bukan Hyun Bin. Dia banyak contekan tadi ya. Bisa ask your friend ya dia. Sojisup.
Nah, itu juga bagus, Master Sun. Terus, aduh gila, apa lagi ya? Mouse itu aku suka banget. Mouse, Siapa iya Mouse gila. yang mainnya? Isenggi aku suka. Isenggi, iya. Aku pengen ketemu Isenggi. Suka banget. Dia kan sempat ke Ke Indonesia. Jogja. Ke Jogja sama Bali kan? Sama Bali. Kenapa gue nggak tahu waktu itu ya? Kalau lu tahu pasti bisa deh, kan kamu Rosa. Gue udah di sana. Kalau gue tahu gue udah di sana. Iya, dia sempat ke Jogja ya. Vagabond Iya. yang kedua belum tahu ya keluar kapan ya ini kita. Vagabond. Belum. Vagabond gue belum nonton sih, jujur bagus ya. Iya. Gue sih juga suka. belum. Gue sih biasa aja Isenggi, ya. Vagabond. Gue Oke, malah suka yang Isenggi. Park Shin Hye sama siapa? Hyun Bin ya? Yang apa sih yang apa judulnya apa lupa gue. Ada Alhamdulillah itu apa? Memoirs ya. Memories of Alhambra. Gue sampai terbang ke Spanyol, ke kota yang gue belum Ya pernah sana, ampun. nyariin kafe tempat di mana nyabut pedang. Terus gue ketemu dong. Tahu kan kamar mandinya, di kamar mandinya itu dia nyabut pedang. Gue ke situ. Kamu foto nggak? Foto. Ada di Instagram. Ada di Instagram aku, itu tahun berapa ya? 2019 kayaknya. Wow. Gila gue tuh kan. Gila. Aku ke Korea, Suhu. ke tempat ke apa? Suhu. Apa Pus? Oh iya, Petite France, di mana Kim Soo Hyun di situ lagi syuting sama yang pacarnya itu. Aku ke situ. Norak ya gue. Tapi ya, fun fact, gue belum pernah ke Korea sama sekali. Belum pernah. Kalau Dini apa, Din? Kalau gue, tapi ini based on gue nggak sebanyak dua orang ini ya menonton Korea Master. Gue jam terbang gue dalam menonton Korea tidak sebanyak itu. Kita lebih gabut kayak. Ember. Cuman karena gue personally suka banget slice of life, tapi gue belum nonton My Mister. Mungkin nanti nextnya gue akan nonton My Mister. Ya. Jadi ya sampai sekarang sih masih reply kalau gue masih. Jadi gue emang suka banget slice of life, suka banget yang pace-nya lambat, gue malah suka. Satu lagi, Din. Apa? Kan Satu gua- lagi. Oh, satu lagi. Satu lagi apa ya? Satu lagi. Banyak sih ya kalau satu lagi. Bingung kan kalau ditanya? Iya, banyak banget sih. Apa ya? Tapi yang gue beneran nonton kayak langsung gitu sampai habis mungkin. Tapi itu udah lama banget sih, Taiwan ya. Gue nggak ngerti sih Itaewon kenapa. Class. Ya, Itaewon. Oh, Itaewon Class. Gue kayak nonton gitu langsung selesai. Yang lain kan biasanya cukup lama. Si Prison Playbook juga bagus tuh. Prison Playbook. Ya, ya. Mengharukan. Banyak. Prison Playbook Banyak. ya. Aku belum nonton Prison Playbook, bagus banget ya. Siapa ya? Bagus. Oke, Ada oke. komedi-komedinya juga. Bagus banget. Oke. Kalau aku Reply 1988 itu udah best banget. Nggak boleh sama. Ah, nggak boleh ya? Yang beda. Oke, aku suka couple. Ngatur gue. Oke. Go Back Couple. Gobe Couple. Gue Jangan nggak nonton, gue belum nonton. Jangan Nara. Itu aku suka karena menarik banget. Mereka ngebahas tentang relationship sama orang tua. Itu tuh bener-bener gue ngerasa gue relate banget dan easy to digest, tapi dalam banget sebenarnya Nininya. Kita ngegambar pasangan perkawinannya tuh real banget gitu, kayak gue ngerasa ya begitu problemnya mereka kayak nggak dibuat-buat gitu. Iya. Bagus banget. Itu gue suka.
Lo nonton itu menarik sih, Din. Walaupun Ya. sebenarnya sedikit tetap fantasinya, Iya, dia fantasy tapi. tapi secara core tuh bagus banget sih. Gitu. Itu sih paling kalau dari gua. Guys, jadi yang dari tadi nyimak juga ya dari komen-komennya tuh banyak banget orang yang tahu banget. Kayak tadi gue lupa misalnya second leadnya siapa atau first leadnya siapa. Mereka tuh kasih tahu gue dari tadi baca-bacain. Iya. Sampai ada yang bilang katanya Prison Playbook, Reply Series, Hospital Playlist, direkturnya semua sama. Oh, itu bagus Shin ya. Won Woo, PD Nim. Wow. Wow, aku baru tahu. Wow, luar biasa. Tuh, banyak banget. Katanya bagus, tapi belum nonton. Racket Boys kan yang sempat di demo itu kan, karena Karena bulu tangkis ya. karena bulu tangkis itu. Ya udah nggak usah ditonton kalau gitu. Gampang aja sih kalau gue. Bisa nggak nonton Teh? Bisa. Oh, Bisa, pokoknya kalau udah yang ada bau-baunya menghina kita tuh nggak usah. Iya, bener. Masih banyak drakor yang keren-keren lainnya. Oke. By the way, ini udah 1,5, udah hampir 2 jam. Iya, makanya. Guys. Kalian sorry banget ya, Din, nonton F1 jadi terganggu. sambil nonton. Gue sambil nonton F1. Wow, oke. Gila dia. Jadi siapa yang menang, Din? Udah ketahuan belum? Ini jagoan gue turun lagi tadi tabrakan terus turun ke 10. Jadi gue belum tahu nih dia bisa naik apa enggak. Berapa lap lagi, Din? Aduh, ini udah 42 dari 71. Masih bisa ada waktu buat nonton. Fighting. Oke. Ya, Dini. Sama Thank you. Bye. Thank you so much juga buat Bye. di live ini. Terima kasih semuanya. Stay safe ya semuanya ya. Thank you ya. Iya, sehat-sehat. Annyeong. Bye semuanya di rumah. Annyeong. Bye. Bye. Bye.